wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Dr. Muhammad Lailan Arkom SPD MPD selaku narasumber pada pengajian sekaligus barengan pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Jogokaryan Ibu Vika Widiana Kuspratiwi MPD. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah SD Muhammadiyah Jogokaryan. Yang kami hormati ayah dan bunda, orang tua wali siswa SD Muhammadiyah Jogokaryan. Yang kami banggakan siswa-siswi solih solihah kelas 3 SD Muhammadiyah Jogokaryan yang bertugas menjadi tilawah pada pengajian pagi hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini yang berbahagia, kita masih diberikan nikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengajian serta parenting wali siswa SD Muhammadiyah Jogokaryan dengan tema Sukses Ramadan Bersama Ayah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ayah bunda sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, sambutan kepala sekolah, dan yang kelima tausiah, dan kita akhiri dengan penutup. Masya Allah, Bunda Arda, acara kita hari ini kan bertemanya tentang ayah, sukses Ramadan bersama ayah. Alhamdulillah di majelis pagi ini sudah hadir ayah-ayah hebat Mujonta. Masya Allah, benar sekali Bunda Kingkin. Kami haturkan terima kasih sekali kepada para ayah yang sudah berkenan pada pagi hari ini. Dan alangkah baiknya kita berikan apresiasi berupa tepuk tangan yang meriah kepada para ayah yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kedepannya nanti para ayah juga hadir lebih banyak ya Bunda. Insya Allah nanti seluruh hadir menghadiri acara parentingnya Mujonta. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pengajian serta parenting pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yaitu tilawah. Kepada Ananda Solih Solihah kelas 3, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri dan menempatkan diri.
2, 3. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.
Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih kepada anak-anak hebat santri kelas 3 yang telah membacakan tilawah pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mares Muhammadiyah Sang Surya yang akan dipimpin oleh Ustazah Andini. Kepada Ustazah Andini dipersilahkan. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Jogokarian kepada yang terhormat Ibu Vika Widiana Kuspratiwi MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur rasanya pada kesempatan pagi hari ini setelah saya bersama teman-teman tadi malam pulang di guyur hujan deras ayah bunda untuk bisa mempersiapkan ruangan dan gedung ini, serta kebetulan hari ini ada tamu dari kementerian untuk bisa melanjutkan insya Allah nanti di lantai 3 insya Allah, mohon doanya pukul 21 kurang lebih ya. Saya tidak tahu Pak Mar kondur jam berapa, tapi pagi hari ini saya 5:30 sudah sampai Tugu, jam 4:30 sudah setar tadi pagi. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak bisa awal karena kebetulan harus menjemput tamu dulu. Kloter kedua nanti malam jam 9 malam di YIA. Saya mohon maaf. Yang saya hormati Ustadz Direktur kami di Madrasah Mu'alimin yang mungkin ayah bunda kalau di blok sini masih sering asing Ustadz dengan mu'alimin kita yang ada di sana, sehingga 2 tahun ini saya gencar untuk bisa menyampaikan seperti apa boarding school, karena alhamdulillah anak-anak kita 60% ke boarding, kita arahkan ke sana. Beliau adalah Direktur Mu'alimin Yogyakarta yang berada banyaklah kampusnya saat ini begitu. Yang saya hormati ayah bunda yang luar biasa, memang parenting pagi hari ini seperti rapotan yang kemarin kita spesialkan untuk bersama ayah, karena goal kita adalah arah hidup anak, sehingga bagaimana tidak hanya bagaimana bisa diterima di SMP negeri favorit, tapi bagaimana anak-anak bisa melanjutkan 2 juz untuk kemudian menjadi 30 juz nantinya begitu. Anak-anakku bisa mendengar sebentar sayang, yang nggak siap mendengar nanti bisa ke kampus 1 dulu ya, oke. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih sudah berkenan untuk rawuh dan mohon maaf apabila tempatnya masih kurang nyaman. Insya Allah kita akan terus bertumbuh. Ini adalah kampus 2 kita yang luas sejatinya adalah 1.500 meter, tetapi baru kita beli ayah bunda di separohnya di pas gedung Meniko. Joglo ini adalah joglo awal karena kebetulan tahap pertama kita sebenarnya di 2027, tapi karena peserta didik kita dari 2023, kami hadir 2020 pandemi, untuk kemudian 2023 sampai saat ini naik secara signifikan sampai 400%, maka mau nggak mau harus membebaskan lahan. Yang dulunya 6 kelas saat ini menjadi 12 kelas, sehingga bagaimana kita memaksimalkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita, sekolah yang tenang, sekolah yang damai, kelas yang sangat membuat mereka nyaman di sekolah. Itulah visi kami.
sehingga alhamdulillah dari 2023 kami terus bergerilya untuk mencari bantuan kemana-mana. Kemudian terbangunlah Joglo setelah kami revit total untuk kampus 1 kita sehingga sangat nyaman untuk anak-anak. Tentunya kami masih membutuhkan lahan lagi untuk bagaimana anak-anak basket dan juga nanti bisa memenuhi kebutuhan kelas yang tahun ini PPDB kita insya Allah sudah 3 kelas, tidak lagi 2 kelas. Tepuk tangan untuk Ustadz saya dan Ayah Bunda. Terima kasih untuk seluruh kepercayaan kepada kami semuanya. Next. Nah, ini goal kami, di mana kemarin sudah kami sosialisasikan dari awal bahwa bagaimana anak punya arah hidup. Anak-anak kita yang pertama harus berkarakter dan soleh dulu, di mana alhamdulillah kita selalu menjadi sekolah dengan terbaik dan terbanyak hafalan Quran SD Muhammadiyah Kota Yogyakarta selama 3 tahun berturut-turut. Masya Allah sekali. Kemarin kami sudah mengambil komitmen untuk kelas 45 siap untuk 100% minimal 2 juz insya Allah. Kemarin sudah alhamdulillah anak-anak mencapai dengan 4 sampai dengan 5 juz untuk kelulusan tahun ini. Terima kasih untuk ayah bunda kelas 6 yang tidak lelah untuk mendampingi. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita nanti akan jadi anak yang sukses dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua adalah anak cerdas dan siap masa depan. Ada teori bahwa kalau akhirat kita pikirkan, dunia akan tetap mengikuti. Itu terbukti sekali dari sebelumnya pas kami datang kita ranking 160 ASPD bisa masuk ke 15 besar ASPD. Itu adalah bukti nyata bahwa kalau anak-anak mampu berikhtiar. Anak-anak kelas 6 kita dampingi sholat malamnya dengan video call, kemudian dilanjutkan oleh ayah bunda semuanya. Bahkan besok untuk MBG kita sudah diganti MBG kering karena anak-anak mau puasa Senin Kemis berlanjut begitu. Alhamdulillah ternyata anak-anak mampu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masa depannya begitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana anak punya arah hidup yang baik. Tentunya dari sekarang sudah saya ajak diskusi bagaimana cita-cita SMP-nya mana, cita-cita SMA-nya mana, kemudian besok mau jadi apa. Yang awalnya hanya berkutik pada itu, kemudian kita bukakan wacana bagaimana Unhan, bagaimana UMY, bagaimana UAD, ada beasiswa-beasiswa yang luar biasa, jurusan-jurusan yang anak tidak kenal kita coba pahamkan di kelas 6 terutama sama kelas 5. Ternyata anak-anak cukup, oh ada ya jurusan itu yang membuat saya ternyata anak-anak belum paham terkait hal tersebut. Next. Nah, terus lanjut satu lagi deh. Nah, di penguatan kita bagaimana caranya untuk standar kelulusan besok kami target bisa masuk 15 besar lagi. Kemudian ikhtiar peningkatan standar kenaikan kelas dan kelulusan. Ayah bunda monggo juziah diperbanyak. Untuk juziah per bulan akan dibuka tanggal 25 dan 26, tanggal 25 dan 26 di setiap bulannya. Silakan ketika anak-anak mau mendaftar dan masih alot bisa diskusi dengan saya. Nanti saya akan motivasi anak-anak. Kemarin kelas 6 alhamdulillah sudah ada 6 anak yang sudah siap juziah di juz 28, ada yang siap juz 27. Alhamdulillah saya bahagia sekali karena dari situlah insya Allah nanti amal jariah ayah bunda akan terus mengalir. Berikutnya di pembangunan sarana prasarana, memang kalau saya matur dengan Pak Menteri, kami sudah nggak siap secara dana karena kebetulan pembangunan ini untuk dana swadayanya kami belum edarkan untuk laporannya karena belum selesai. Insya Allah kalau sudah selesai laporan pertanggungjawaban kami akan kami edarkan. Ini menghabiskan untuk swadaya sekolah sekitar 2 miliar. Kemudian untuk bantuan dari pemerintah ada sekitar 2,2 miliar ayah bunda semuanya. Insya Allah nanti akan berlanjut di lantai 3. Tim dari kementerian sudah hadir di hari Minggu, Senin dan Selasa pagi beliau sudah kundur lagi. Kemudian untuk di standar kelulusan tadi sudah saya sampaikan kelas 1, kelas 2 mohon maaf karena evaluasi masih ada beberapa anak yang belum bisa bangun subuh. Nanti mohon untuk bisa dikuatkan serta dalam motor sekaligus kami
perkuat anak-anak selama libur dengan Sifa Mujonta. Sifa Mujonta ini gratis, sudah kita bagikan. Ini bukan tentang Ramadan saja, tetapi di 10 karakter baik yang nanti akan anak-anak laksanakan selama 100 hari. Ini hanya sekedar penguatan. Kami khawatir kalau libur itu anak-anak tersepona dengan gawai, ayah bunda. Maka mohon nanti bisa ditapak astoni, bisa diisi selain untuk di sistem sekolah yang memang sudah biasa kita lakukan. Untuk kegiatan tahfidz dan tahsin di hari puasa tetap kita laksanakan. Untuk mapel yang kami ambil hanya ada 5, matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Yang lain kita keep dulu untuk ada lagi religius yang nanti ada isinya adalah di penguatan tarjih Muhammadiyah untuk anak-anak. Nah, di 10 capaian menikah tentu saja tidak terus kemudian bisa tercapai semuanya, tapi insya Allah kalau nanti ayah bunda bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, ini akan menjadi goal yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya tema-tema yang kita ambil adalah tema-tema request ayah bunda yang biasanya anak-anak suka bergelut di rumah terkait dengan hal-hal kecil. Ini nanti akan kita kuatkan melalui hal tersebut. Terakhir. Baik, ini program kita dan program sekolah. Yang pertama ada Sifa Mujonta 100 hari, saya keliru ngetik. Kemudian Ranimu, ayah bunda nanti anak-anak akan mencoba untuk boarding fun di sekolah. Nggak usah galau, nggak usah dibawain bantal yang banyak. Anak-anak biar belajar prihatin, nggak usah dibawain selimut seperti biasanya. Pun nanti bersama-sama pokoknya bahagia begitu. Anak-anak akan belajar, kemudian berbagi takjil akan dimulai hari Jumat, jadi anak-anak liburan. Nanti untuk yang bertugas pertama insya Allah akan di backup oleh Polres Bantul dan Polresta Yogyakarta karena ada di simpang 4 strategis. Insya Allah juga nanti akan kolaborasi dengan Masjid Jogokarian untuk berbagi takjil anak-anak. Ini hanya memberikan penguatan terkait dengan kecerdasan sosial mereka. Kemudian sholat malam serta murojaah setoran ini sudah kami kuatkan untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 ketemu langsung, sehingga ini akan bukan menjadi beban ayah bunda semuanya. Sebenarnya goal sekolah adalah bagaimana Al-Quran berdengung di keluarga, itu saja, sehingga anak-anak punya inisiatif untuk wah hari ini belum setoran Quran, itu harapan kami. Kemudian full puasa di kelas bawah. Insya Allah nanti ada reward untuk anak-anak yang sudah puasa full di 30 hari. Silakan nanti bisa dijadikan senjata untuk memberikan motivasi. Jusiah per tanggal 25 atau 26. Kemudian wisuda tahfidz kita nanti akan dilaksanakan di bulan Juni sekaligus Mujonta Award. Pemberian anak-anak yang memiliki talent khusus, bakat minat di Al-Quran, olahraga dan seni budaya. ANBK dan TKA sudah kita siapkan sebaik mungkin. Kemudian pengembangan 3 lantai dan juga di Jusiah untuk anak-anak kelas bawah. Untuk program di kelas 4, 5, 6 yang segera kita akan sosialisasikan adalah tahfidz camp. Kita akan ada tahfidz camp tapi di luar kota, yaitu ada di Malang. Nanti silakan bagi yang mengikuti, khususnya anak-anak kelas 4, 5, 6, anak-anak akan merasakan benar-benar mondok di pondok di Malang. Nanti insya Allah PP-nya kita pakai kereta, untuk kemudian di sana kita akan menggunakan bus dari kepolisian. Kemudian umroh, program umroh nanti insya Allah akan kita sosialisasikan secara detail. Kami sudah membangun MOU dengan salah satu pondok. Kemudian nanti akan kita berangkatkan anak-anak di kelas 5, 6. Insya Allah nanti akan belajar bersama terkait dengan sekolah, bagaimana sih Al-Azhar Kairo bisa memberikan beasiswa supaya anak-anak nanti termotivasi. Kemudian yang terakhir adalah SE, itu yang sudah rutin juga kita lakukan. SE-nya yaitu di Malaysia, Singapura. Harapan kami tidak lain tidak bukan ya bunda, anak-anak bermimpi tinggi dan harus bermimpi tinggi karena banyak sekali beasiswa-beasiswa yang sekarang bisa dinikmati oleh anak-anak semuanya, baik dari sisi intelektual maupun anak-anak penghafal Quran. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh kepercayaan ayah bunda semuanya.
Mari kita terus berkolaborasi, bergandeng tangan untuk bisa mewujudkan generasi emas 2045 yang bukan hanya kami bangga anak-anak cerdas di intelektual, tapi bagaimana anak-anak mampu mencintai Al-Quran dan melaksanakan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dalam kehidupannya di kemudian hari. Sekali lagi matur nuwun, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk ayah bunda semuanya. Kalau saya ditanya, masih butuh bantuan enggak untuk pengembangan kampus 3? Insya Allah kami masih menerima. Sebelah ini dijual, sebelah lagi dijual, naik lagi 3, naik lagi 4, itu yang bikin uban putih saya selalu bertambah begitu. Sekali lagi matur nuwun untuk rawuhnya, mudah-mudahan next kami bisa mengundang ayah dan yang hadir ayah semuanya. Kami bermimpi seperti itu karena kolaborasi terkuat dan visi pendidikan yang sesungguhnya adalah di ayah. Kami sebagai ustadz saya mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mencoba untuk memberikan yang terbaik sampai dengan kami yang nggak sanggup aja kami mencoba untuk kami usahakan. Saya yakin ayah dan bunda akan memberikan lebih daripada kami semuanya. Terima kasih, salam sayang, salam cinta untuk anak-anak kita di rumah. Banyak salah saya mohon dimaafkan. Monggo kalau ada masukan, ada saran, nomor HP saya belum ganti, masih di yang sama, silakan untuk bisa menyampaikan ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Usfika Widiana Kuspratiwi MPD yang telah menyampaikan program sekolah dan program Ramadan pada tahun ini. Untuk selanjutnya, yaitu acara inti ya Bunda. Ayah bunda yang kami hormati, acara berikutnya adalah acara inti yaitu pengajian dan parenting yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram Dr. Muhammad Lailan Arkom SPD MPD. Sebelumnya, izinkan kami selaku pembawa acara menyampaikan kurikulum vitae dari Al-Ustadz Dr. Muhammad Lailan Arkom SPD MPD. Beliau resmi menjabat sebagai Direktur Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada periode 2024 sampai dengan 2029. Beliau dilantik pada 1 Juni 2025 menggantikan Haji Ali Aulia LC M.Hum. Latar belakang dan karir akademik beliau yang sangat luar biasa, yakni pendidikan terakhir meraih gelar Doktor Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017. Jabatan akademik beliau yakni sebagai dosen tetap di Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, dan peran beliau di Universitas Ahmad Dahlan, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam dan Kemuhammadiyahan di Lembaga Pengembangan Studi Islam atau LPSI UAD. Selain berperan di UAD, beliau juga memiliki pengalaman yang luar biasa di Madrasah Mu'allimin. Sebelum menjabat sebagai direktur, beliau telah berkiprah di lingkungan Madrasah Mu'allimin sebagai Wakil Direktur Bidang Kurikulum dan Pengajaran, aktif dalam pengembangan kader dan sering menjadi pemateri dalam kegiatan Baitul Arkom atau pelatihan kepemimpinan Muhammadiyah. Masya Allah, sungguh luar biasa peran beliau dalam bermuhammadiyah. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Lailan Arkom SPD MPD, kami persilahkan untuk menyampaikan materi parenting hari ini dan sekaligus mohon berkenan nanti untuk memimpin doa bersama. Baik, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab kalau belum sarapan begini tandanya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu dengan jawab salam hutangnya lunas. Biasanya amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu anak-anak. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Fika selaku
Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Jogokarian, para asatidzah, ustadz dan ustazah di lingkungan SD Muhammadiyah Jogokarian, anak-anakku semuanya yang kami banggakan, kami cintai, dan juga tentu yang sama-sama kita hormati pula ayah bunda yang hadir dalam forum kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmatnya. Allah anugerahkan kebaikan hidup, Allah berikan kita rezeki, dan setelah kita beberapa waktu yang lalu mati sesaat, dan ternyata memang takdirnya masih ada setetes air dan sebutir beras untuk menjadi bagian rezeki kita, sehingga Allah takdirkan jantung ini masih berdetak, otak ini masih bisa berpikir, dan kaki serta tangan kita masih bisa berfungsi sehingga melangkah dan bertemu dalam majelis ilmu pagi hari ini. Maka bukan basa-basi, ayah bunda, bukan sekedar formalitas dalam majelis ilmu, memang sadar sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya, apa yang kita nikmati hari ini bisa berkumpul itu karena Allah Ta'ala. Jadi sadar betul Allah lah yang menghadirkan, karena la haula wala quwata illa billah. Gak ada kemampuan bagi kita kecuali Allah yang memiliki kemampuan ini semua. Salawat beriring salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi dan Rasul setelah ini, itu berarti sudah tidak benar adanya. Nabi dan Rasul yang memang menjadi suri tauladan, pembawa risalah kenabian sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita ditinggalkan dua perkara, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita ini ayah bunda ini adalah penerus Nabi. Ya, nabi-nabi yang lain setelah Nabi Muhammad dalam konteks pembawa risalahnya itu diantaranya adalah kita semua yang hadir di sini untuk menjelaskan risalah itu kepada anak keturunan kita. Ayah bunda rahimakumullah, saya kemarin WA-an sama Ustazah Fika, saya tanya ini kira-kira ayah-ayah pada ada tangga begitu. Karena pengalaman saya kalau hadir pengajian sekolah, kajian, apalah bentuknya, itu hampir bahkan nyaris ayah itu tidak hadir. Tapi jujur ini kok saya begitu datang, saya agak kaku sendiri. Nggak menyangka kalau ternyata ayah bunda di SD Muhammad Jogokarian ternyata punya kesadaran yang lebih dibandingkan yang lain. Beri aplaus buat kita semua. Karena saya menyadari saya ini ayah, ya pasti ada saja bahasa yang dan segala alasan yang bisa menjadikan ayah itu, khususnya ayah itu akhirnya tidak ikut serta berperan dalam mendidik anak. Maka saya apresiasi sebesar-besarnya kepada para ayah secara khusus, dan tentu para ibu, para istri, dan bisa hadir membersamai dalam forum kegiatan pagi hari ini. Tentu doa kami semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan bagi panjenengan kita semua selaku ayah untuk istiqomah mendidik anak generasi kita. Ayah bunda rahimakumullah, saya mengawalinya dari apa yang pernah disampaikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi bicara pendidikan anak
itu adalah persoalan yang tanpa henti dan tidak terbatas. Jadi salah satu dinamika rumah tangga yang paling esensi, yang paling besar dan tidak berkesudahan itu adalah pendidikan anak. Coba, saya izin berdiri boleh ya Ustazah ya? Saya kayak kaku begini, rasa saya kayaknya badannya jadi kurang nyaman. Baik, izin saya nanti berdiri kadang-kadang untuk duduk. Ayah bunda, dalam kacamata pendidikan Islam, pendidikan anak itu dimulai sejak kapan ayah bunda? Sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Bukan. Pendidikan anak itu sejak dalam memilih jodoh. Iya, bukan dalam kandungan. Karena kebacun. Saya bukan berarti memotivasi habis ini Bapak cari yang lain ya. Saya nggak bukan. Tapi saya ingin katakan ya, kalau mau bermimpi membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang hebat, maka dimulailah dari memilih jodoh. Nah, memilih jodoh itu kenapa? Karena ini sumber utama lahirlah seorang anak. Kan nggak mungkin tanpa ibu. Tidak mungkin tanpa ada proses pernikahan. Jadi apa kalau dalam hadis, yang hadis ini sering dikatakan juga tidak sahih, tapi terlepas tidak sahih, cuman ini punya, karena ini bukan bagian dari ibadah mahdhah, saya pikir sangat bisa kita untuk ambil menjadi sandaran, dan ini relate dengan keilmuan. Jadi Rasulullah itu pernah sabdakan, pilih-pilihlah, ini ada anak kecil pula ternyata saya lupa, pilih-pilihlah tempat kamu menempatkan spermamu. Jadi karena anak itu bawaan dari ibunya. Jadi itu konsep Islam. Jadi benih itu bertumbuh berkembang di rahim seorang perempuan. Dan ya, benih itu juga berkualitas juga dari seorang laki-laki yang punya kesadaran terhadap dirinya dan Tuhan. Jadi kalau kita khusyuk, berupaya khusyuk dalam dinamika kehidupan, kita iringi dengan banyak amalan ibadah-ibadah, menu makanan kita bergizi yang baik, bermutu, maka sesungguhnya ya benih-benih itu akan menghasilkan benih-benih yang baik dan ditempatkan pada rahim yang tepat dengan ibu yang punya kemampuan dan kebaikan serta memiliki kekuatan yang selalu terikat dengan Allah, maka sesungguhnya disitulah mulai perjalanan generasi dimulai. Ayah bunda, tapi ini membangun konsep berpikir. Jadi saya ingin kita pulang tidak punya cara pandang yang keliru, maka nanti, tapi bukan berarti setelah pulang nanti habis itu wah ternyata menyesal saya Pak, begitu. Bukan itu jodoh saya, bukan. Tapi maksud saya panjenengan harus sadar ini anak-anak kita. Anak-anak juga harus sadar, dididik, dilatih bagaimana punya profil ayah yang baik, profil ibu yang baik. Jadi ketika dia nanti pada masanya memilih jodoh yang ia persepsikan dalam alam pikiran dan dia yakini dalam hatinya adalah profil laki-laki perempuan seperti tercermin dari ayah ibunya. Jadi kalau kita mau memutus mata rantai hari ini
adanya perilaku kelitih, adanya perilaku premanisme, narkoba, seks bebas, dan persoalan-persoalan sosial yang lain, maka dimulailah dari rumah. Dimulai dari rumah. Jangan sampai narkoba itu mengetuk pintu rumah kita sehingga ketahanan rumah itu menjadi rapuh dan rumah menjadi bagian problematika sosial yang akhirnya menjadikan sebuah bangunan yang bangunan masyarakat sosialnya semakin tidak karu-karuan. Ayah bunda, sekarang itu perlu dipahami. Jadi intinya kita juga karena ini kita ayah, kita suami, maka tentu kita punya kemampuan yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang baik. Begitu juga ibu, ketika ibu berperan menjadi ibu ataupun istri, maka menjadilah seorang istri yang solihah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu satu. Yang kedua, saya tadi mengatakan ada kata-kata Ibnu Qayyim. Ini di beberapa tempat sering saya ulang-ulang. Karena memang dia kitabnya khusus berbicara tentang bagaimana pendidikan anak. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan, "Faman ahmala ta'lim waladihi ma yanfa'u." Jadi barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya tentang hal-hal yang bermanfaat baginya, watarakahu sudah, dan membiarkan tanpa arah, faqad asaa ilaihi ghayata isaa, maka sungguh ia telah berbuat buruk kepada anaknya dengan keburukan yang paling besar. Jadi ini nasihatnya Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ayah bunda lalai untuk mengajarkan ke anak tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, lalu membiarkan anak begitu saja tanpa arah, maka sungguh ia telah berbuat buruk, dan itu buruk yang paling besar. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Jadi dan kebanyakan kerusakan yang hari ini terjadi pada anak-anak kita itu sumbernya adalah orang tua. Sumbernya adalah orang tua. Kalau di sini lebih khusus merujuk kepada ayah. Ya, kepada ayah. Wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraiduddin was sunnah. Jadi kelalaian mereka karena kelalaian mereka, maksudnya orang tua, karena kelalaian orang tua, mereka tidak mengajarkan kewajiban agama dan sunnah agama. Mereka, yakni orang tua, menyia-nyiakan anaknya ketika kecil, sehingga ketika dewasa anak-anak itu tidak mampu memberi manfaat bagi dirinya dan tidak pula memberi manfaat bagi orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini memang kalau mau bicara tentang apa yang terjadi di anak, tentu anak itu cerminan. Ya, cerminan. Dalam kacamata apapun, dilihat dalam sudut manapun, sebagai manusia yang masih bertumbuh, akalnya belum sempurna, fisiknya belum sempurna, kemampuan dia belum sempurna, maka sesungguhnya yang terjadi pada anak itu adalah cermin dari orang tua. Ya, saya juga kadang-kadang begitu. Ini kan enak teorinya, Bapak Ibu. Ya, saya sendiri menyadari punya anak, kadang-kadang merefleksikan tentang apa yang kita pahami, kita baca, kita rasakan.
karena kita pernah jadi anak. Saya di keluarga anak ke-9 dari 10 bersaudara. Ibu bapak saya ya biasa-biasa saja, tapi saya baru ingat-ingat ketika saya memikirkan apa yang saya lakukan ke anak, lalu saya mikir profil ayah ibu saya dulu seperti apa ya. Saya coba mengingat, ibu saya pernah marah tidak? Saya ingat-ingat, saya recall kembali memori saya di masa kecil. Saya coba menggali sedalam-dalamnya, saya baru menyadari ternyata dari 10 anak yang beliau miliki dan 3 tahun 2 anak dengan 7 laki-laki, saya baru ingat ibu saya itu hampir tidak pernah. Saya pikir, tapi biasanya jawabannya itu dulu. Biasanya begitu. Ya kan? Itu pertahanan kita itu begitu biasanya. Jadi defense kita, ego defense kita itu setiap ada nilai baik, ada nasihat baik, pokoknya defense dulu. Itu dulu begitu. Nah, tapi terlepas itu dulu, ini merefleksi diri saya. Maka saya tidak ingin menyatakan sampean karena kita punya pengalamannya masing-masing. Tapi ayah bunda, nah cobalah apa yang hari ini kita orang tua hari ini jauh lebih berpendidikan, jauh lebih secara ekonomi, ya nggak susah-susah lah. Dibilang lebih juga enggak, tapi kurang juga enggak. Ya setidak-tidaknya kalau mau beli apa tiba-tiba ada gitu kan. Mau beli rumah 3 miliar habis itu ada, begitu aja. Pokoknya ya Allah berikanlah segala sesuatu pas butuh ada begitu. Ya ternyata butuh ini ada begitu, ini ada. Kan setidak-tidaknya kita nggak kesusahan. Hidupnya hari ini tidak serumit dulu. Ya kalau buat santan harus parut dulu kelapanya, habis itu di apa Bu? Diperas lagi sampai berapa kali perasan, lalu nanti begitu. Kalau hari ini masak kan tinggal gampang, satset dah selesai. Tinggal ditinggal antar jemput lagi, habis itu keliling ke sana kemari, masakannya udah jadi. Kira-kira begitu. Hari ini sudah sangat mudah. Tapi mengapa dinamika problematika keluarga hari ini jauh lebih kompleks dan ragamnya semakin melebar? Ayah bunda, cobalah apa problematika yang hari ini terjadi pada anak generasi kita, secara khusus adalah dari keluarga yang kita miliki. Satu, hari ini pengaruh digital yang sangat besar, semakin besar. Karena menurut data dari Kementerian Informasi dikatakan rata-rata anak Indonesia mulai aktif menggunakan internet itu di usia 7 tahun. Ya, tadi saya itu setuju yang disampaikan Ustazah Fika. Ini bukan sekedar apa tadi? Bukan sekedar panduan, ya Ustazah ya. Tapi saya yang nggak sepakat tadi bahasanya Ustazah Fika. Kami tidak bermaksud membebankan orang tua. Harus beban orang tua itu. Kalau orang tua nggak dibebani, kalau nggak mau dibebani nggak usah punya anak. Saya kadang-kadang ya, kita ini lembaga pendidikan selalu diposisikan sepenuhnya ke anak. Padahal anak itu ya ayah ibunya. Bapak Ibu, yang saya pahami, saya mencoba mengkaji lebih dalam, siapakah pendidik paling baik bagi anak? Sekalipun di sekolah punya guru terbaik, fasilitas termewah, tapi kalau punya ayah yang gak punya tanggung jawab, hanya sekedar menjadi mesin ATM, hanya sekedar menjadi lalu lintas dalam kehidupan dan figuran semata, maka sesungguhnya
pendidikan di sekolah itu akan mengalami split personality, akan menjadikan personal kepada anak itu menjadi ganda. Saya pernah ngelola TK, Ustazah, ayah Bunda, karena ibu saya punya TK. Ketika saya berapa waktu yang lalu sempat pindah ke tanah kelahiran saya, menemani ayah ibu saya yang sudah tua, lalu saya mendampingi TK. Nah, saya punya kejadian menarik. Di TK itu anak-anak kan diajarkan sholat 5 waktu, diajarkan adab A, B, C, D. Nah, kebetulan ayah bundanya ini kalau sudah malam pulang biasanya sudah jam 2, jam 3 pagi. Nah, lalu anak-anaknya itu datang pas azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya, azan. Anaknya ceritanya bangun. Ini kisah nyata ini bukan dongeng Bapak Ibu ya. Bangun, lalu dia bangunkan ayahnya. Bangun pak, ma bangun ma, begitu. Nggak bangun. Bangun, besoknya lagi begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai anaknya ini sampai di TK itu kelihatan murung. Kenapa? Dia bilang, papa mama itu nggak sholat, nanti masuk neraka. Begitu, dengan polosnya anak TK. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi sudah sekian lama ibunya datang. Ibunya bangun, dibangunkan lagi, bangun. Lalu karena anaknya bilang apa sama ayah bundanya? Pa, ma, bangun. Ya, kakak maunya nanti surga bersama. Hanya kata-kata yang sesimpel itu, ternyata energinya positif. Ibunya sadar, ayahnya sadar, itu hal yang tidak baik. Maka berubahlah berupaya menjadi ayah yang baik. Singkat cerita, berupaya menjadi ayah dan ibu yang baik. Itu simpel saja. Anak-anak ini, Bapak Ibu, kan kita percaya dalam tuntunan agama kita dikatakan bahwasanya anak itu yuladu alal fitrah. Bahwasanya dilahirkan dalam keadaan suci. Suci ini jangan dimaknakan hanya tanpa dosa. Suci itu adalah, makna yang lain adalah dia menyadari bahwasannya harus selaras dengan seperti apa yang dimaui oleh Allah. Jadi jangan sampai di Jogokarian, di SD Muhammadiyah Jogokarian sudah berbusa-busa ustazah-ustadznya mengajarkan tentang pendidikan, bagaimana tentang keadaban, tapi begitu sampai rumah, lalu anak ketika melakukan sesuatu dipatahkan. Apakah akan berhasil anak itu? Berhasil, pasti anak itu akan berhasil patah. Apa selanjutnya? Lihatlah, itu yang dinamakan dalam psikologi harm. Jadi akan ada dampak secara psikologi jangka panjang yang membuat ananda itu berpikir ini ada yang salah. Semacam dalam petik ada dendam berkepanjangan yang akan dia ukur tiba satu masanya akan dia ledakkan kepada ayah bundanya. Anak itu manusia atau hewan, Pak? Manusia. Terlahir punya hati, punya ruh, punya akal. Ya, sekalipun anak bayi yang tidak punya kemampuan apapun, tapi kalau kita teriakan terus-menerus, kalau kita hina terus-menerus, pasti akan mengalami kerusakan, cepat atau lambat. Anak-anak kita ini, maka semestinya kalau bicara siapakah pendidik paling utama, sesungguhnya ayah bunda itu adalah pendidik yang paling utama dan pertama serta tidak tergantikan. Gak ada yang bisa, karena siapa cinta yang paling memperjuangkan anak itu siapa kalau gak ayah bunda?
Gurunya hari ini iya, tapi 20 tahun ke depan ketika melihat anak panjenengan begini begitu, apakah bisa? Belum tentu. Jadi jangan menuntut orang lain untuk bisa memperlakukan yang baik kepada ananda, tapi kita sendiri tidak punya pengorbanan. Hidup ini harus ada yang kita korbankan, Pak. Harus ada yang kita perjuangkan. Maka tidak sederhana berbicara tentang pendidikan kepada anak. Hal yang lain, hari ini masalah yang lain, kasus kekerasan. KPAI itu sering meliris banyak data, yang data itu saya yakin juga gunung es. Ya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perebutan hak asuh, konflik orang tua dan anak, itu menjadi banyak, salah satu yang hari ini menjadi problem besar di anak-anak kita. Dan yang ketiga, ini yang paling besar lagi adalah problem pendidikan anak kita di rumah tangga itu yang paling besar dari banyak masalah yang lain adalah terkait pola asuh. Pola asuh, karena dalam riset dikatakan pengaruhnya itu langsung terhadap perkembangan perilaku dan pembentukan karakter. Pola asuh yang kurang memahami perkembangan anak itu erat korelasinya dengan kenakalan dan perilaku yang menyimpang. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau hari ini ada data dari Kementerian Agama mengatakan 15 tahun terakhir anak muda Indonesia mengalami penurunan pernikahan, tingkat pernikahan. Jadi makin usia pernikahan itu semakin sudah diambang batas. Padahal secara fisik, secara mental, pemuda-pemudi ini mampu untuk bisa menikah, tapi akhirnya karena dia merasa belum mapan, daripada anak itu jadi korban kekerasan, daripada ini daripada itu, akhirnya pemuda-pemudi ini menunda menikah, bahkan sudah di usia yang berbilang usianya. Jadi hari ini juga ada menikah tanpa apa Pak? Gerakan berumah tangga tapi tidak punya child free, ya kan? Tidak punya anak, katanya daripada nanti anak itu jadi saya punya traumatik dengan orang tua, saya khawatir nanti kalau punya anak akan berdampak kepada anak saya, katanya begitu. Terus ini beban ekonomi hari ini sudah sangat besar, daripada ini ya lebih baik saya menikah saja tapi tanpa anak. Kebaya, perhatikan narasinya sama. Problem apapun itu narasinya sama. Kata kuncinya adalah daripada. Kalau bicara daripada itu berarti sudah mengalami penurunan daya juang yang rendah. Daya juangnya rendah. Orang dulu, mohon maaf, menikah yang penting dia punya kesadaran, menikah dia perjuangan. Ayah bunda kita di rumah, ayah orang tua kita, ayah bunda, coba ingat-ingat. Beliau itu biasa-biasa aja, tapi berjuang, berdaya juang. Dia perjuangkan kita akhirnya bisa tumbuh besar dan punya anak keturunan. Coba kalau ayah bunda kita nggak mau berdaya juang, berkorban. Kalau dibilang capek, mendidik itu capek. Nggak usahkan kita selaku orang tua ngelola anak yang ini di sekolah, lembaga pendidikan itu capek loh. Lebih-lebih jadi orang tua, ya capek. Tapi kan dalam konteks Islam, pendidikan itu bukan pendidikan anak dalam keluarga itu kan bukan sekedar fungsi sosial. Tapi itu menjadi bagian dari syariah. Bagian dari syariat yang menuntun kepada kita untuk bisa melakukan itu. Karena kita sadar anak itu adalah apa Pak? Anak itu
adalah investasi dunia dan akhirat kita. Kita kalau ditanya, kalau Pak, Ibu, kita pernah pikirkan gak kalau kita meninggal, keinginan apa yang panjenengan harapkan anak-anak itu berlaku seperti apa kalau kita sudah meninggal? Panjenengan sudah meninggal ceritanya. Apa Pak? Bu? Pasti kalau ditanya, nah nanti kalau mama papa meninggal doakan ya baik-baik ya nak, begitu. Soleh-soleha ya nak, iya. Nanti kalau mama papa meninggal, nanti kamu yang nyolatkan ya nak, anak laki-laki ayah. Nanti yang memandikan ayah kamu ya nak, gitu ya. Kalian baik-baik ya nak, begitu. Wah, luar biasa. Luar biasa mulianya dan harapannya itu, cita-citanya. Sangat luar biasa. Tapi upaya untuk itu ada enggak? Kita saja bayar uang TPA di masjid yang hanya 5.000 satu bulan, itu nunggak 4 bulan. Kita saja untuk berupaya disuruh video tahajud, video call Ustazah. Video call saya, wah hebat ya, ada video call jadi pantau begitu. 6 anak 1 Ustaz. Itu saja kita nggak mau korban, besok capek. Besok papa harus ada banyak kerjaan. Besok bunda harus ini itu. Ya memang harus capek. Kalau nggak mau capek, hidup ini harus berhenti. Itu saja. Kita ini mentalnya sekarang mental bagaimana harus menghadapi, harus diperbesar Pak. Maka ke anak-anak ini biar tahu besok ayahku memperjuangkan luar biasa dunia akhirat. Bukan sekedar hanya memfasilitasi barang, uang, habis itu selesai. Gak ada Pak. Kita ini masih punya tanggung jawab. Nah, permasalahan yang besar tadi itu adalah kaitannya pola asuh. Pola asuh itu biasanya tidak bisa sama antara suami istri karena tidak punya satu visi. Kenapa tidak punya satu visi? Karena tidak punya persepsi yang sama dalam memahami makna dan tujuan dari rumah tangga. Kalau dalam fikih menikah itu Pak, itu kalau kita memilih jodoh itu harus sekufu. Sekufu itu apa Pak? Sekufuan ahad. Kufu itu apa? Setara, mau bilang setara aja kok Pak ya. Selevel gitu mas saya. Maksudnya selevel itu bagaimana? Kalau mudahnya gini mudahnya. Kalau calon suami itu S1, S2 lah, S1 lah calon istri itu. Begitu. Kalau dia punya kesadaran baik terhadap agama, maka calon istri juga begitu. Sekufu. Apakah boleh tidak sekufu? Boleh. Ini bukan bicara boleh tidak bolehnya, boleh. Intinya kalau nggak sekufu, ya siap-siap berjuang untuk bisa berdialog lebih banyak, effortnya lebih tinggi untuk bisa menyamakan satu persepsi. Rasulullah juga nggak sekufu waktu itu dalam konteks tertentu, usianya beda, ya kan? Beda, boleh, bukan tidak boleh. Tapi inilah indahnya Islam itu. Apa disuruh sekufu? Sekufu itu satu di antara manfaatnya adalah ketika nanti punya anak, dia bisa satu paham, ini anak kita mau diapakan. Jangan yang satu pengen masuk SD Muhammadiyah Jogokarian, begitu nanti tamat SD Muhammadiyah Jogokarian, sudahlah. Ke Debrito saja misalnya. Yang satu bilang enggak Pak, di SMP negeri ini aja orang begini begitu. Masya Allah. Kalau mau sekalian aja. Kalau saran saya Pak, kalau mau jadi baik-baik sekalian.
Kalau memang mau mengarahkan pendidikan anak itu paradigma ke rumah tangga itu sekuler, sekuler sekalian aja. Jangan nanggung-nanggung. Kalau mau kapitalistik nggak apa-apa, kapitalistik aja sekalian. Tapi kalau mau jadi baik di bawah naungan Al-Quran, ya sekalian saja. Hidup ini nggak bisa nanggung-nanggung. Lawang hidup di kereta api itu berjalan di atas rel saja belum tentu selamat, Pak. Bisa terjatuh. Lah kita berdarah-darah mendidik anak kita dengan paradigma dan bimbingan cahaya Al-Quran, berupaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi tuntunan kita dalam mendidik anak, itu aja belum tentu berhasil loh, Pak. Apakah anak para nabi dan rasul otomatis jadi soleh? Enggak. Itu nabi. Karena kita sadar anak itu memang dalam kacamata Quran, ini panjang lagi nanti. Ada menjadi cobaan dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang perlu kita pahami. Jadi pola asuh itu dimulai dari satu visi. Kita bisa enggak arahnya mau kemana, harus jelas, dilihat profilnya. Saya selalu bilang begini ke anak-anak saya. Saya bilang, nak, ayah itu pengen kamu bertiga semua ahlul Quran. Baca Qurannya bagus, punya modal hafalan, syukur 30 juz. Kalau nggak 30 juz juga nggak apa-apa. Saya bilang, ketika ada modal hafalan yang mungkin yang kamu rawat. Kamu sadar betul Al-Quran itu sumber ilmu, Al-Quran itu inspirasi ilmu. Ya, nanti kamu jadi yang satu menjadi wirausahawan yang kaya raya luar biasa, bersahaja dan dermawan. Saya bilang begitu. Lalu yang satu jadi saintis. Ya, saintis yang Quranik, yang ini wirausahawan yang Quranik. Terus yang satu jadi ulama. Jadi saya paling gak seneng kalau kita itu ada yang salah dalam cara berpikir kita. Nanti kalau anak kita pandai baca Quran, hafalannya banyak, lalu kita bilang cocok jadi ustazah. Kenapa nggak bilang cocok kamu jadi fisikawan begitu? Emang dikira yang jago-jago Quran itu nggak bisa fisika? Kan bisa, banyak, profilnya banyak. Jadi bagaimana sekarang kita jangan dikotomik juga. Ketika Jogokarian, SD Muhammadiyah Jogokarian punya profil ini, mengupayakan ini, bukan berarti panjenengan harus pahami nanti cita-citanya jadi ustadz, ustazah, begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini jadi pola asuh yang dimulai dari satu visi. Yang terakhir, ya ini Bapak Ibu harus pahami, kalau dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan pendidikan anak itu intinya tanggung jawab yang komprehensif. Maka ada beberapa aspek yang harus dicermati, dilakukan. Satu, pendidikan imannya. Jadi iman itu harus dimulai sejak dini, baik itu secara lisan. Maka dimulailah dari mencontoh kebiasaan ibadah di keluarga. Ya, jangan ibadah di keluarga. Jadi kalau kan satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi ada dialog iman yang terus menerus. Ayah hadir, misalnya begini. Ini mau Ramadan, Pak, Ibu, nanti ajak anak makan di rumah atau bawa makan di luar, monggo. Duduk, posisikan ayah bicara, ibu dengar. Anak dengar. Anak, besok tanggal 18 sudah Ramadan. Kakak, tahun lalu Ramadannya puasanya batal berapa, nak? Tahun lalu Ramadannya gimana, nak?
begini Pak, waktu itu kakak kelaparan. Kenapa kok bisa kelaparan? Karena itu Pak, kakak malamnya terlalu malam, habis itu sahur jadi payah bang. Ramadan kali ini kita perbaiki ya nak, bareng-bareng ya nak. Nanti kita mulai ya, masih ada waktu. Mulai besok kita papa bangunkan 20 menit sebelum azan misalnya. Dimulai saja 20 menit. Ada dialog. Nanti kalau dialog keimanan apapun, dalam apapun, tidak hanya dalam konteks agama. Pak, adik itu ini Pak, kemarin kesel banget sama teman di sekolah, si Fulan. Kenapa? Begini. Nah, tapi teman-teman baiknya adik di situ, iya Pak, tapi kesel. Ya adik kan harus belajar. Ya, Allah itu menganugerahkan setiap orang bisa baik, bisa buruk. Yang nanti orang akan terlatih dengan dirinya bisa menjadi mau baik atau enggak. Nanti kalau lihat, ya pokoknya ceritakan semua dikaitkan dengan secara transendens, selalu mengikat dengan Allah lah. Apapun itu. Bilang, sampaikan saja secara gentle. Nah, kamu bahagia, senang lihat kelebihan papa mama, tapi kamu juga harus bersabar ya nak dengan kelemahan kekurangan papa mama. Sampaikan saja, walaupun anak belum paham, tapi sudah pernah terikrarkan, dan alam semesta ini akan mengajarkan kepada anak kita juga. Ya bilang, sampaikan kalau kita ini harus sama-sama lebih baik. Jadi dialog iman itu harus terus menerus. Yang kedua, ya ini pendidikan akhlaknya. Bapak Ibu, pendidikan dalam kacamata pendidikan Islam itu yang paling utama adalah contoh. Jadi mustahil menasehati banyak hal tapi tidak punya contoh nyata. Perilaku, sopan santun, jujur itu lewatnya keteladanan. Bukan nasihat yang sekedar verbal semata. Tapi memang harus konkret. Yang ketiga, pendidikan fikriyah, yakni pendidikan berpikir analitik, berpikir cerdas. Anak itu didorong untuk memiliki kemampuan berpikir, bertanya, belajar, bukan sekedar diatur tapi juga membuat dia penasaran. Membuat dia penasaran dengan ilmu. Jadi nggak mungkin kita cekokin terus, kita atur dengan sebagainya. Dan yang terakhir, yakni pendidikan syariah secara hukum syariah. Jadi mulai dibatasi, Pak, Ibu, memang anak itu adalah anak generasi kita. Anak itu adalah darah daging kita, mahram kita, tapi bukan serta-merta juga menampakkan aurat depan anak. Ya harus pandai, bukan berarti ibunya karena ibu yang hamil, kamu di perut ibu, kamu dulu ASI sama ibu, nggak apa-apa begini, enggak. Nah begitu juga. Ya, Bapak Ibu tahu gak, ada korban kekerasan seksual yang terjadi di anak karena di rumah terbiasa punya candaan yang tidak menertibkan mana wilayah yang perlu dicandain, mana wilayah yang tidak perlu dicandain. Contohnya biasanya kan anaknya itu ditarik-tarik celananya, begitu, nampak bokoknya. Tiba di luar di sana ada penjahat kelamin. Karena dibuka gini di rumah dia pikir biasa, ya biasa saja. Jadi jangan dikira apa yang tercermin dalam keluarga kita itu terus begitu saja. Enggak, ada batasnya juga. Kasih tahu ke anak-anak, lebih-lebih anaknya sudah besar. Harus dialog aja. Ini hari ini anak-anak kita ini kecepatannya lebih tinggi dibandingkan zaman kita Bapak Ibu. Ya tentu didialogkan saja. Memang agak pahit. Saya juga kadang, saya berapa waktu
ngomong sama anak saya yang laki-laki itu, dapat kosakata dari temannya dengan bahasa, wah itu apa sekali. Saya panggil, bang sini bang, saya cerita. Abang tahu itu apa artinya begitu. Ini begitu. Gak tahu ya, gak tahu. Itu abang, itu ini loh bang, begini aja. Tapi saya bingung sebenarnya menjelaskannya karena sangat, waduh ini. Tapi kalau nggak dikasih tahu, dia harus tahu. Ya memang harus tahu, tapi dengan cara lebih baik dia tahu dari lisan kita. Kita jelaskan nanti bang, kalau besok ada hal-hal yang apa, kasih tahu ayah, kasih tahu papa. Ya, nanti biar papa jelaskan secara benar. Jangan tanya sama teman-temannya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka itulah inti dari kita hari ini. Jadi kita harus sadar Al-Quran itu dalam Al-Quran itu ditegaskan karena rumah tangga itu untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tentu sakinah mawaddah warahmah itu adalah dengan kebaikan-kebaikan yang kita tampilkan, kita hadirkan di dalam keluarga, termasuk dalam konteks pendidikan keluarga. Jangan sampai jadi orang tua yang lalai, jangan sampai orang tua yang lalai secara emosional, lalai secara komunikasi, lalai dalam pembentukan karakter dan regulasi emosi, sehingga itu yang dikatakan dalam ilmu psikologi itu psychological harm jangka panjang. Karena kegagalan masa kecil itu akan berdampak pada fungsi pribadi dan sosial bagi anak itu sendiri. Jadi kalau kita mau husnul khotimah, maka berjuanglah hari ini dengan sungguh-sungguh menghadirkan pendidikan terbaik bagi anak kita. Alhamdulillah Allah anugerahkan kemampuan kita bisa menyekolahkan Ananda di SD Muhammadiyah Joko Karian yang sangat intens dan fokus pada pendidikan Islam. Jadi kalau panjenengan itu ini sejatinya ini adalah investasi dunia dan akhirat kita selaku orang tua. Jadi ya baiknya anak itu akan berdampak pada kita juga. Tapi kalau buruknya anak juga pasti akan berdampak kepada kita. Ya, jadi sama-sama saling menguatkan, dan Ramadan momentum paling tepat untuk bisa membangun hubungan kelekatan yang kuat antara orang tua dengan anak. Dibangun secara romantis, dibangun dalam kondisi yang baik, akan banyak momentum tepat dan banyak waktu-waktu yang Allah berikan menjadi tempat-tempat yang diijabahi. Misalnya pas buka puasa, habis buka minum sedikit, sebentar deh Mbak, doa dulu bentar aja, 30 detik tinggal doa, ya Allah jadikanlah keluarga ini keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh soleha, qurrata ayun, pintar, hebat, kuat, sehat selalu, selamat dunia akhirat, amin. Nah silahkan makan. Saya itu paling gak sepakat Bapak Ibu, dalam banyak forum saya sering mengatakan saya orang yang paling gak sepakat buka puasa terlalu banyak di masjid. Ya, kalau terus-terusan di masjid, terus kapan momentum dengan keluarganya? Ya, saya berharap sih masjid-masjid itu nggak setiap hari buka puasa, seminggu paling banyak 4 kali saja. Sisanya suruh ayah ibunya di rumah duduk bareng. Nanti anak-anak kita itu kehilangan momen duduk bareng, mengambil waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menjadi momentum untuk perubahan kita sama-sama. Bukan hanya jenengan, saya juga Pak. Ya saling doakan, saling kuatkan, kita saling bersama-sama membangun keluarga kita ini dalam arah yang benar, arah yang dituntunkan sesuai cahaya ilahi dan tuntunan Al-Quran. Semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan penjagaan terbaik bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh, diakhiri doa, Ustazah.
Oke, Bapak Ibu, kita berdoa. Saya pimpin doa, panjenengan aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbi, pagi hari ini kami berkumpul dalam majelis ilmu-Mu ya Allah. Anugerahkanlah bagi kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, kemudahan untuk istiqomah dalam menuju keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di SD Muhammadiyah Jogokarian ini ya Allah, untuk belajar, memahami dan menjadi bagian upaya menjadi orang tua yang baik. Ya Allah, anak adalah rezeki-Mu, anugerah yang terindah bagi kami. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan untuk menjaga amanah-Mu ini ya Allah. Berikanlah kami kemampuan serta ilmu-Mu ya Allah. Sungguh Engkaulah pemilik ilmu, sungguh Engkaulah yang maha kuat, sungguh Engkaulah yang maha segala-galanya. Anugerahkan kebaikan-kebaikan hidup bagi kami untuk mengarahkan anak keturunan kami menjadi anak keturunan yang saleh salehah, anak keturunan yang qurrata ayun, anak keturunan yang menjadikan kami membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, nanti pada akhirnya kami meninggalkan mereka, berikanlah kami momentum meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, di tempat yang baik, dengan cara yang terbaik, dan meninggalkan anak generasi yang baik. Allah ya Rabb, insya Allah Engkau anugerahkan dalam waktu dekat kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Berikanlah kami momentum Ramadan ini membangun keluarga kami menjadi lebih baik lagi, menjadi ayah dan suami yang lebih baik lagi, menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi, menjadi pasangan suami istri yang satu visi dalam membawa keluarga mewujudkan anak generasi yang unggul dan berkemajuan. Allah ya Rabb, sungguh kami tidak punya apa-apa, Engkaulah milik segala sesuatunya. Sungguh kami ini hina lagi bodoh, Engkaulah yang maha mulia lagi maha pemilik ilmu. Anugerahkanlah hidayah, inayah, cahaya dan segala sesuatu kebaikan bagi kami untuk menjalankan peran-peran kami sebagai orang tua, sebagai hamba, dan berperan juga sebagai khalifah fil ard. Ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajalul hazna iza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun tentunya, dan izin Bapak Ibu saya, Ustazah saya izin pamit dulu ya, karena saya harus ke Magelang, janji 7:30, tapi karena acara ini saya janji jam 8. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Ayah Bunda, bahagia. Saya kok lihatnya wajah-wajahnya kok jadi nggak bersemangat begitu ya. Mohon maaf Bani, alhamdulillah ya, karena memang nggak boleh santai-santai juga. Jadi biar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Lailan Arkom SPD MPD yang telah menyampaikan
parenting, pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak di masa depan, yang oleh karena itu kita harus membekali anak-anak kita dengan pendidikan iman, akhlak, fikriyah, dan syariah. Dan kepada Ustadz Dr. Lailan Arkom SPD MPD, kami ucapkan sugeng tindak, semoga selamat sampai Magelang. Semoga dengan parenting yang telah diberikan oleh Al-Ustadz, kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan apa yang telah disampaikan beliau menjadi amal kebaikan berbalaskan surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang saya hormati, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum acara kami tutup, izinkan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan infak pengajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah diperoleh sejumlah Rp1.847.000. Alhamdulillah. Semoga berapapun yang dikeluarkan ayah bunda pada pagi hari ini dapat menjadi amal jariah ayah bunda semuanya. Amin. Dan untuk pengumuman yang kedua akan disampaikan oleh Ustazah Uswahyu. Saya, oh baik, ternyata saya harus menyampaikan pengumumannya. Baik ayah bunda, saya akan menyampaikan pengumuman terkait dengan beberapa waktu lalu kita menggelar gelar karya Mujonta ya bunda, dan ternyata itu ada challenge untuk menjadi stand favorit melalui Instagram. Nah ini akan saya sampaikan siapa kira-kira yang akan menjadi stand terfavorit melalui media sosial. Ya wes, siap-siap semuanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada kelas 3A Al-Kindi. Masya Allah, selamat. Selamat kepada ayah, bunda, dan anak-anak semuanya serta ustadz yang telah mendampinginya. Semoga menjadi kebahagiaan tersendiri untuk anak-anak semuanya. Amin, amin. Oke, perwakilan dari kelas 3A. Bunda, baik kepada Bunda Arsen selaku Ketua POT untuk maju ke depan untuk menerima apresiasi dari Ibu Vika. Ayo Bunda Arsen. Boleh anak-anak kelas 3A dan semuanya untuk berikan tepuk tangan yang meriah. Informasi ayah bunda semuanya, nanti kami akan undang ayah dan bunda pada kegiatan sawalan tanggal 3 April bersama Ustadz Wijayanto bertempat kembali di joglo kita tercinta. Moga nanti dirawui untuk tanggal 3 bersama Ustadz idola bunda-bunda semuanya. Kami udah inden beliau, waktunya adalah bakdo asar. Mohon untuk bisa diatur dengan baik sehingga kegiatan nanti bisa dirawui oleh ayah bunda semuanya. Terima kasih sekali lagi dan selamat menjalankan ibadah puasa atas nama pribadi dan atas nama Ustadz saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, sebelum kami tutup perkenankanlah kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Marilah acara pengajian parenting pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi